Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Bayhaki dan Roy Martin. Muka gue udah sumbang. Kali ini kita bakal review film panjang judulnya Humba Dreams. Yoi. Sebenarnya nggak tayang di bioskop reguler ya. Iya. Akhirnya tayang regulernya di Netflix. Mahasiswa asal Sumba ya. Dia bernama Martin, dia baru pulang, dia lagi masa tugas akhir gitu. Nah, dia pulang tuh karena ada amanat dari ibunya, dari bapaknya juga yang udah meninggal. Ini ada roll film, tolong dicuci, dibenerin, kita mau nonton. Sesimpel itu sih, ya kan ceritanya. Ternyata nggak sesimpel itu gitu. Udah ada rollnya, yuk play, nggak bisa. Karena rollnya belum dicuci. Karena rollnya ini belum dicuci. Surat cintanya lah ya, love letter dari Riri Riza, dari Mira Lesmana untuk film. Sama kayak film Janji Joni mungkin, sama film Petualang Menangkap Petir anak-anak gitu kan. Itu kayaknya emang surat cinta untuk film juga, dari film untuk film gitu. Jadi ini menceritakan tentang film itu sangat sakral gitu. Film itu proses lah. Prosesnya maksudnya nggak tiba-tiba jadi, nggak tiba-tiba semudah digital juga, tapi ada proses di balik itu gitu. Apa ya, menurut gue merefleksikannya sebagai ya kehidupan juga gitu. Kehidupan ini kan ya proses, ada peristiwa di dalamnya, terus juga ada perasaan-perasaan senang dan sedih dilewatinya gitu. Karena perjalanan gitu ya, jadi dia harus melewati banyak hal. Nah itu yang akhirnya bikin lebih menariknya di situ gitu. Betul. Dia ketemu karakter Ana, ya kan, ketemu teman lamanya Janlu. Nyari wifi-nya juga ke rumah hotel gitu ya. Iya, harus dorong motor berapa kilo kan gitu kayak. Banyak sinyal susah. Iya, konflik-konflik itu emang terjadi di perjalanan gitu. Kayaknya emang melihat film-filmnya Riri Riza gitu ya. Kalau dia udah bikin film tentang perjalanan, emang Riri Riza aja yang bisa begini gitu. Gue ngerasa gitu deh. Kayak bisa ya gitu, gue berasa kayak gitu. Tapi ya setelah nonton beberapa kali film-filmnya dia gitu. Sisi budayanya Sumba juga nggak hilang gitu. Kayak ibu-ibu yang lagi ngapain sih tuh? Numbuk apa gitu. Itu waktu si Martin baru datang, terus juga di situ ada ini rajut juga. Rajut apa? Iya, ngerajut ya. Itu ngerajut. Kain-kain itu peristiwa-peristiwa yang kayak kehilangan orang. Iya, jadi bisa dikawinkan. Ya, masalah sosial juga dimasukin gitu, yang bener-bener film ini tuh hidup di lingkungan sosial yang di sana gitu, nggak bener-bener tempelan kayak film-film Jakarta terus tiba-tiba masalah Jakarta dibawa-bawa ke daerah. Biasanya kan gitu kan film-film yang. Jadi ini masalahnya masalah di daerahnya. Masalah di daerahnya gitu, dan dia hidup di situ kan. Bagus gambarnya ya, maksudnya gue merasa Sumba itu emang lu mau ngerekam pakai apapun bagus gambarnya gitu. Alamnya tuh indah banget, kalau ngambil frame luas tuh kayaknya enak. Motor lewat, mataharinya masih, wah, lingkungan yang bagus, lingkungan yang masih asri gitu. Asrinya begitu gitu. Bukan asri yang banyak tumbuhan hijau doang, tapi kayak kelihatan gersang gitu. Itu tuh udah wow gitu. Spesialisasi dia juga gitu buat mendirect aktor yang bukan aktor. Gitu. Non aktor dia bisa sih, berarti mendirect non aktor tuh. Iya, jadi emang keahliannya Riri Riza. Dia kalau emang mungkin lagi pengen bikin film yang emang dia cinta gitu sama film itu, ya mungkin emang dia akan ngambil karakter yang emang manusia aja. Sama terakhir gua tuh suka ini aktingnya Ana Ulitriani. Nah, menurut gue dia di sini aktingnya oke sih, maksudnya. Padahal gue ngeliat kayaknya portofolionya baru berapa film gitu. Ini baru film termasuk berapa? Film pemain baru ya? Masih baru gitu, tapi oke sih. Dibandingin si Martin. Nah, nyambung nih Kak sama kekurangan dari Kalau kayak ngajarin ini. gue sih, ngerasa si Martin ini ya JS Kairen, walaupun emang gue tahu ya dia bukan aktor gitu. Cuma emang kayaknya kurang di challenge mungkin, atau di sini dia emang ya kurang bisa eksplor aja. Beberapa adegan tuh gue ngerasa flat banget. Terutama pas lagi PDKT nih sama anak. Iya. Flat banget gitu. Nggak ngerasa jatuh cinta. Iya, kurang kali ya. Kurang gitu kayak Iya. Secara ngomongnya sebenarnya udah cukup enak gitu, dengan bahasa yang sebenarnya bukan bahasa dia kan, dia bukan orang Sumba, tapi udah cukup enak. Cuma emang masih kurang dieksplorasi lagi, diperdalam lagi.
karakternya, ekspresinya, mimik wajah, gerak tubuh dan segala macem. Apalagi pas ketemu si Anna ya, dia kan suka ya. Tapi kalau di sini sukanya malah mengerikan. Nah ini nih, maksud gue nyambung banget. Gue tuh kurang sukanya adegan dimana Martin ngikutin Anna sampai ke kamarnya dia gitu. Ngeri juga ya, stalker. Ngeri sih, iya stalker gitu, udah paparazzi gitu lah ya. Anna masih nungguin suaminya emang gitu. Kayaknya tuh aus banget. Maksudnya ini banget apa ya? Kasih sayang mungkin ya, lama gak pacaran. Martin kok kayaknya terobsesi banget gitu sama si Anna ini, padahal kan baru kenal gitu. Ya pelan-pelan dulu gitu, kenalan, PDKT dan segala macam. Jatuh cinta saat pandangan pertama sih mungkin, tapi kayak prosesnya juga butuh gitu. Iya. Anna nih gue lihat pas masih kecil di Sumba. Anna Sumba. Anna Sumba. Iya. Sampai sekarang masih Anna Sumba. Siap, bos. Namanya juga anak-anak. Kok kayaknya Martin ninggalin tanggung jawab gitu. Gua ngerasanya ya. Tanggung jawab yang padahal kan dia sebenarnya ya tugas akhir gitu kan. Dia udah komit sama kelompoknya ibaratnya gitu. Walaupun ternyata ada amanat nih dari orang tua gitu. Tapi ya namanya lu udah janji gitu. Bakal diselesain, ya selesaiin dong gitu. Itu sih gua ngerasanya kok kayaknya seenggaknya kalau emang dia memilih untuk nggak mau ngelanjutin, ngomong. Itu sih. Ini kecil sih tapi penting menurut gua, itu judulnya. Judulnya kan di sini Humba Dreams ya. Lebih baik kalau menurut gua sih bahasa Indonesia aja gitu. Apalagi kan ini film yang ada nilai budaya lokal gitu. Film daerah bisa dibilang fokus ke daerah Sumba, Humba gitu. Kayaknya kalau buat funding atau buat pitching ke luar, nyari dana atau ke judul bahasa Inggrisnya Humba Dreams. Tapi kalau buat di dalam negeri kayaknya enakan Mimpi Martin atau Mimpi Humba ya lebih lah gitu. Misalnya bisa diterima secara bahasa itu kan dari budaya itu sendiri gitu. Jadi produk budaya itu sendiri kan bahasa. Ya jadi lebih tercermin. Sebelumnya juga kan Atambua 39 derajat, Sekolah Rimba, Atirah nama ibu gitu, terus Ku Lari ke Pantai, Ada Apa Dengan Cinta Gi. Pokoknya semuanya kayaknya bahasa Indonesia ada gitu judulnya. Iya, emang tujuannya buat di Netflix kan. Langsung ya, tujuannya Netflix. Tujuannya go international aja. Kalau misalnya ini kan di Netflix di translate lagi kan. Judul bahasa Inggris. Bagian keberapa gitu. Pokoknya Anna udah ketemu Martin lagi di dapur yang dia akhirnya terbuka maksudnya ngomongin suaminya. Itu tuh menurut gue bagus sih actingnya di situ. Kayak bibir geter, gue selalu suka acting bibir geter, itu kan susah. Maksudnya mengungkapkan hal yang sulit gitu. Mengungkapkan hal yang sulit dan akhirnya dia mau mengungkapkan itu dengan mimik yang memang gitu. Jadinya berasa aja di situ akhirnya emosinya tuh naik gitu. Biasanya gue ngeliat Martin gini aja gitu. Ya waktu jasad suaminya Anna datang. Oh Anna lagi nih berarti. Waktu datang ke ambulan itu kan polisi. Cukup mengerikan sih, kayak tegang gitu, dapet tuh ininya apa dramatisnya gitu. Terus diiringin sama itu ya ibu-ibu yang pada lagi bersenandung sih gue bilangnya. Di situ tuh gue berasa tuh ada maksudnya unsur magisnya film Riri Riza tuh ketika ada kayak gitu-gitu tuh. Beda aja tiba-tiba ada bodo amat masukin aja gitu kayak ibu-ibu nangis tapi caranya yang begitu gitu. Ada jawaban tapi jawabannya ini sebenarnya yang dia nggak tunggu. Jawabannya kan pengen suaminya datang tapi ini datangnya meninggal. Itu aduh. Sama adegan ini ya waktu Martin muterin filmnya sih ke orang-orang. Oh itu ya. Buat gue ini kayak emang bener-bener apa ya? Dapat gitu film tuh proses dari awal ngerekam, terus orang-orang ditonton sama orang-orang yang direkam, itu tuh jadi kepuasan tersendiri sih. Setelah dia melalui perjalanan sampai akhirnya ternyata solusinya deket gitu ya. Itu tuh kayak ternyata ada komunikasi gitu yang dibangun, ada apa ya, hubungan itu, ada edukasi gitu kan, kita ngelihat kayak proses pencucian film tuh beda-beda loh caranya gitu. Skor berapa lu? Yang terbaik menurut gua adalah 7,5 karena menurut gue juga filmnya apa ya, ada perasaan yang emang personal gitu dari Riza. Gue ngeliatnya sih kayaknya gitu, tapi memang ada poin-poin yang menurut gue kayaknya ini bisa lebih oke nih, terutama actingnya Martin sih gitu. Itu sih gue sama 7,5 sih. 7,5 juga. Soalnya lu sama dan gue ngerasa banget sih magisnya gitu ketika penonton bertemu film bertemu penontonnya, itu tuh dapat banget. Dan apa sorot matanya si Martin sama orang-orang yang nonton ketika mereka direkam tuh
dapat gitu. Dan film itu kayak film itu proses, hidup itu juga sama proses. Ya walaupun ada kekurangan sedikit kecil, tapi gue tetap bisa menikmati lah. Ditunggu pokoknya Riri Riza bikin film yang punya feeling yang personal lagi gitu ya, setelah beberapa filmnya yang film perjalanan terakhir tuh yang 3 hari untuk selamanya yang iya. Kita bertemu lagi nanti ya di konten-konten review selanjutnya. Semoga bioskop bisa buka lagi. Yoi, kita bisa nonton di bioskop. Pandemi segera berakhir. Tenet. Iya bener sih. Pandemi segera berakhir ya. Ya udah, yang penting jaga kesehatan ya kan. Juga jangan lupa protokol kesehatan ya, pakai masker ya, jaga jarak gitu ya. Jangan lupa juga nih subscribe. Nah, cuci tangan, keringin, subscribe. Gampang kan? Gampang. Cuci tangan, pakai hand sanitizer, komen. Setengahnya tangan lu bersih walaupun kata-katanya jorok. Ya, Ya bener juga loh. Sampai bertemu lagi. Ciao.